Kau cukur, kau cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Para polemikus Islam dilaporkan atas penistaan agama. Namun, apologet Kristen dituduh juga bahwa mereka tidak konsisten dengan ajaran kasih Yesus Kristus atau ajaran Alkitab. Harusnya kamu memaafkan dan tidak melaporkan orang-orang yang menghina agamamu. Jadi benarkah umat Kristen tidak konsisten dengan ajaran Kristus karena sudah melaporkan orang-orang yang menghina agama Kristen? Kita harus ingat bahwa debat agama bukanlah apologetika, tetapi bagian dari apologetika. Apologetika adalah ilmu untuk memberi jawaban mengenai iman dan bukan hanya dengan cara berdebat. Lalu debat agama sendiri merupakan salah satu alat dari apologetika dan sifat ideal dari debat agama adalah akademis. Berarti kalian bisa menunjukkan kesalahan atau kebenaran dari sebuah agama, tetapi harus dengan dasar akademis, bukan dengan dasar emosional yang menggunakan istilah-istilah yang merendahkan tokoh agama tertentu. Misalnya, saya membandingkan Alkitab dan Al-Quran dan mengatakan bahwa Alkitab lebih unggul karena alasan A, B, C, dan D. Itu adalah pendapat akademis. Tetapi, jika saya menggunakan kata-kata kotor untuk menjelaskan Al-Quran rendah, maka itu adalah penistaan atau menghina agama. Selama seorang memberikan alasan akademis tentang alasan ia tidak setuju dengan sebuah agama, menurut saya dia tidak bisa dianggap menista atau menghina sebuah agama. Jika menggunakan terminologi dan premis-premis yang logis, tetapi ada yang tersinggung, tinggal diteliti lagi saja, karena ketersinggungan yang tidak berdasar tidak dapat menjadi dasar untuk melaporkan penghinaan atau penistaan agama. Sekarang kita cek apa yang dikatakan oleh Zuma. Kalian panas-panas. Oh, aku marah, aku emosi. Kenapa? Foto Tuhanku digituin. Foto Tuhan digituin. Nonotnya Tuhanmu dipotong, kamu nggak marah? Hah? Nonotnya Tuhanmu dipotong, kamu nggak marah? Ini adalah pernyataan Zuma di live TikToknya, dan pernyataan tersebut bukanlah pernyataan yang akademis. Apa yang dilakukan Zuma adalah menggunakan kata-kata merendahkan dan tidak sopan. Pendapat-pendapat yang dia berikan juga cenderung untuk menyulut emosi orang-orang Kristen. Saya tidak tahu apakah dia memiliki masa kepribadian atau masa kecil yang kurang bahagia atau bagaimana. Kecenderungan Zuma yang saya perhatikan di debatnya adalah ngotot dengan suara yang besar. Saya mau mengingatkan bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh suara yang besar dan ngotot-ngototan. Ada dua telur Trinitas tuh gitu. Bisa jadi ya Trinitas itu dari filosofi dari dua telur satu burung. Gini kan kayak iya kan gini kan, ini telur tuh ada burungnya gini. Wah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah umat Kristen boleh melaporkan penistaan agama? Bukankah kita adalah agama kasih? Di dalam Matius 5 ayat 39 mengatakan bahwa siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ayat ini sering dipakai untuk menekan kekristenan agar tidak melawan penghinaan atau penistaan agama. Sayangnya, ayat ini tidak bisa menjadi dasar untuk umat Kristen agar bersifat submisif. Tamparan dalam konteks ayat 39 adalah cara bagaimana pada masa itu orang menghina, bukan untuk menyakiti atau menghajar. Dengan kata lain, Yesus berkata kalau kamu dihina, jangan hina balik, tapi terima saja. Sehingga ini adalah ayat yang mendorong umat Kristen untuk tidak membalas hinaan yang diterima oleh orang lain. Lalu apakah dengan melaporkan penistaan agama berarti umat Kristen tidak melaksanakan ayat ini? Ya enggak juga, karena ketika umat Kristen melaporkan penistaan agama, itu adalah bentuk keadilan, bukan penghinaan balik. Yang dilarang dilakukan umat Kristen adalah menghina balik orang yang menghinanya. Tapi kami boleh melaporkan tindakan tersebut sebagai wujud melaksanakan keadilan seperti di dalam 2 Korintus 6 ayat 7. Sehingga apa yang dilakukan umat Kristen sudah sesuai dengan Alkitab. Lalu bukankah ajaran utama Kristen adalah kasih? Kalau kasih berarti harus memaafkan dong. Betul sekali bahwa kasih harus memaafkan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa kamu harus memaafkan 70 kali 7 kali. Sebuah angka yang sempurna yang menunjukkan bahwa tidak ada batasan untuk memaafkan seseorang. Berarti kalau memaafkan harusnya tidak melaporkan dong. Ini yang sering dibingungkan umat Islam antara kasih dan keadilan, sehingga pesan Injil juga sering sulit diterima oleh mereka. Kasih dan keadilan adalah dua hal yang berbeda, punya outcome yang berbeda meskipun berjalan bersamaan.
Kasihmu tidak membuatmu harus melepaskan hukuman yang harus diterima oleh seseorang, dan keadilanmu tidak membuatmu harus terus dendam kepada seseorang juga. Kamu bisa maafkan seorang atas perbuatannya padamu, tetapi bukan berarti karena memaafkan orang tersebut, kamu tidak melepaskan orang tersebut dari jerat hukum. Seperti apa yang dilakukan oleh orang tua Ade Sarah. Orang tua Ade Sarah memaafkan kedua pelaku pembunuhan anak mereka. Meski begitu, mereka ingin pelaku dihukum sesuai perbuatannya. Remaja 18 tahun itu kehilangan nyawanya di tangan pasangan kekasih Ahmad Imam Al-Hafidh dan Ashifa Ramadhani. Kalau dipikir, kalau kita memilih dengan kekerasan juga, kita ini sudah kehilangan Sarah, dan itu juga akan membawa kita ke ke posisi yang sama seperti yang mereka lakukan dengan melanggar hukum gitu kan. Bagaimanapun proses hukum tetap harus berjalan. Itu menunjukkan bahwa meskipun umat Kristen memaafkan orang-orang yang menghina Tuhan Yesus, keadilan tetap harus terus berjalan. Itu juga menjadi bukti bahwa umat Kristen tetap konsisten dengan ajaran Alkitab. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.